Puji serta syukur mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada dan sahabat beliau sekalian, para guru-guru kami, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuki dalam rukun al-Qur'an, mari sejenak mau'izah dengan judul meraih kemenangan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuknya. Sering sekali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami hasanah, kebahagiaan dunia, dan di akhirat juga hasanah. Tidak ada di antara manusia seorang pun yang tidak menginginkan kedua-dua hasanah tersebut. Kendati dunia orang jahat sekali, dia tidak pernah berbuat baik. Ketika kita bertanya kepadanya, apa yang hendak diberikan oleh Allah kepada kamu, pasti jawabannya adalah agar Allah masukkan aku ke dalam surga. Dia pasti tidak akan menjawab neraka. Di dunia juga seperti itu. Walaupun perilaku, perbuatan, perkataan yang menjauhkan seseorang itu daripada hasanah tersebut, tapi yang hasanah itu tetap dia inginkan. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kedua-dua hasanah tersebut? Ulu Rasulullah, apa yang hendak aku lakukan sehingga hasanah itu aku dapat? Rasulullah sangat simpel menjawabnya, alaika taqwallah, alaika ilmu wa husnul khuluq. Jawaban Rasulullah ini sangat simpel, singkat, padat. Rupanya untuk kita meraih kebahagiaan dunia akhirat itu nggak susah-susah. Di atas engkau takwa kepada Allah, kamu harus punya ilmu pengetahuan dan baik akhlak, husnul khuluq, menjauh akhlak, nyonyokan mudah. Walaupun ketika kita uraikan itu
itu sangat-sangat panjang, tapi pendeknya seperti ini. Takwa adalah imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi. Lakukan semua yang diperintah oleh Allah sekemampuan kamu. Lakukan yang diperintah oleh Allah sekemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dan yang semayang hidadun berbaring, berbaring dan hati isyarah hati itu milik Allah. Tidak masak kita. Haji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah perintah haji pada orang yang mampu. Tidak wajib kita usaha siang malam supaya wajib haji. Karena itu zakat juga seperti itu bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat. Puasa Allah tidak pernah memaksakan orang untuk berpuasa bagi orang yang tidak mampu. Syarat puasa harus mampu dia berpuasa. Kalau tidak mampu ya tidak usah bayar fidyah. Salat begitu pula, tidak harus kita berdiri. Kemudian naha anil munkar. Lakukan semua perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Yang larangan yang hancur sekemampuan. Mampu tidak mampu kamu harus tinggalkan. Jangan lakukan. Itu punya anak kena tabu sih, anak pak straight harus tinggalkan. Yang punya anak kopi rokok, punya tabu hanya kena tinggalkan. Mampu tidak mampu tinggalkan. Kalau bukan, tidak ada istilah itu istita'ah, tidak ada istilah dengan mampu. Tidak pada titik ma'ruf sekemampuan. Ini modal kita untuk mendapatkan hasanah. Yang kedua ilmu guna ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia yang meraih kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, fa'alaihi bil ilmi, maka ada atasnya ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka ada atasnya juga ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mendaki kedua-duanya hasanah, juga baginya adalah ilmu dunia dan akhirat. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, ilmu di depan. Ketika anak kita bertanya kepada kita, ayah, bagaimana dan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hasanah di dunia? Orang tua yang bijak pasti jawab kepada anak, tuntulah ilmu hai anakku. Ibu menjawab, tuntulah ilmu hai anakku. Nenek menjawab, tuntulah ilmu hai cucuku. Karena itu pintu gerbang. Ingin kita punya harta, ingin kita punya jabatan dalam artian yang positif. Karena ilmu itu ada terbagi dua, ada ilmu yang bagus, ilmu yang baik, dan juga ada ilmu jahat. Ini yang membawa kita kepada hasanah fid dunya wal akhirah, pasti yang positif. Karena ada juga orang mendapatkan jabatan itu seperti hukum rimba.
tingkat tinggi harga dan martabatnya adalah sesuai dengan ilmunya. Karena pemimpin itu dia tumbuh dari bawah, banyak kanurun hadir bakat-bakat yang disebut dalam bahasa Arabnya dengan sebuah malakah. Pemimpinnya, pemimpin itu nggak bisa dipasarkan, dia bisa jadi sendiri, tumbuh. Itu yang pemimpin atau jabatannya yang dapatkan dalam konteks positif, bukan memasarkan kehendak. Dengan ilmu, Nabi Sulaiman saja Allah lihatkan kepadanya 3 ilmu, harta dan tahta. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Dengan ilmu dia bisa dapat harta dan bisa dia dapat tahta, kekuasaan. Maka akan dapat kekayaan, mendapat kedudukan, mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan. Dalam hati tidak dihantui, selalu dia suruh di dalam hatinya senang dalam dunia dengan ilmu. Akhirat juga demikian. Kita mau salat, kita mau puasa, semuanya pakai ilmu, pakai pemikiran. Malah syekhalah, syekhan syekhu purno cari guru. Imam Syafi'i berkata, "May amal bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang buat amal dengan tanpa ilmu, maka amal itu mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Maka ilmu itu penting. Ini kejut zaman ke zaman sampai ke dunia asal. Urut yang paling boleh menyanyi kerupuk ilmu. Mulai yang namanya Dumur Duha paling boleh. Kenapa? Karena setan itu dia menghamburkan pasukan-pasukannya ke semua penjuru. Untuk apa? Untuk menodai manusia itu supaya manusia itu tidak punya ilmu. Pada kena nyoka bangai selesai masalah. Kafir kekufuran dengan jahil itu adalah seperti pada putih dan hitam. Kenapa hari ini banyak pembaptisan yang terjadi bahkan Usmawiyah sendiri? Hanya orang-orang yang sudah dibaptis masuk Kristen. Ini karena ekonomi lemah. Akibat daripada tidak adanya ilmu, bagaimana caranya dia untuk mencari uang? Susah. Sehingga ada orang yang kasih uang, kamu masuk Kristen aja. Kamu Kristen, nenek Kristen yang mau Taipei. Karena dia tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak mau yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak. Dia nggak tahu. Jahil. Kalau dia mau salat, dia tidak tahu bagaimana salat yang sah. Apalagi diterima sah kadang-kadang. Ruku ganyan, tujuh kau jauh ganyan, wajah Allah malam. Dah ada ilmu. Jawani Jakob jangan jauh umrah Jakob jangan bohong. Aku orang pergi tanya beliau dulu hanya buka awal sudah. Ibajaran punya itu punya jauh umrah hanya buka awal. Bukan hanya buka. Atau buka tidak klik. Padahal dia tidak tahu apa yang dia perbuat di situ. Dia tidak tahu mana yang rukun haji, mana yang wajib haji, mana yang haram dengan ihram, dan yang mana sunat-sunat haji dan umrah. Ada ilmu pengetahuan. Maka ilmunya penting datang. Maka ketika suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid, dia melihat syaitan dalam kondisi duduk, karena yang melihat syaitan sesungguhnya dengan hayat dirinya yang sesungguhnya itu Rasulullah. Ini salah satu mujizat Rasul. Hanya ada dalam iman syaitan dengan artian dengan
saksiannya yang asli. Rasulullah melihat, kenapa kamu duduk? Itu kan ada orang yang salah. Kenapa kamu enggak hancur, kenapa kamu rusakkan salahnya? Muhammad, coba lihat itu ada orang tidur. Kalau saya rusakkan salah dia, nanti bangun orang itu memperbaiki lagi salahnya, saya rugi. Syaitannya jangan merugo siri yang ini, diri yang ini, merugo. Jadi ketika dia bergerak itu mesti dia harus sukses. Orang ke masjid sampai kita ke masjid dia harus sukses. Ada pencuri punya kayak rumahnya dapat dia tahu kan dijaga malam. Paling tidak salah yang kita lakukan di masjid tidak ikhlas. Paling tidak salah yang kita lakukan hari ini ketika keluar masjid kita hancur halanya, mengumpat, fitnah orang lain. Sukses. Kita banyak ada wajib dalam diri kan doa macam-macam dulu di luar kami. Kagupan dulu kedua berdaya ketebak drama tadi. Dan drama tadi kita mau kedai kopi, dalam kedai kopi musuh aku. Obat kami meneliti. Kenapa kamu sangat takut kepada orang yang tidur sementara ini orang salat? Muhammad, yang tidur itu orang alim. Yang salat ini sangat alim, dia nggak punya ilmu. Artinya syaitan itu lebih takut kepada orang yang punya ilmu walau ia dalam kondisi tidur ketimbang orang ibadah padahal ia jahil. Maka disitulah Rasulullah SAW bersabda, naumul alim afdalu min ibadatil abid. Itu asbab urus. Tidurnya orang alim itu jauh lebih baik daripada ibadah seorang abid, orang yang ahli ibadah, orang tekun beribadah. Itu abid namanya, tapi dia punya ilmu. Maka ilmu itu sangat penting. Maka menyebutnya kai buangan, kabangan itu mengenai setan selesai masalah. Yang anak mulai di dunia yang berpoli hakana akhirat dan lebih-lebih. Itu pasti. Terbayang. Dan sangat yang menjadikan orang-orang yang tidak punya ilmu adalah ketika dia pada suatu ketika dia berdoa kepada Allah, menyesalan semua perbuatannya, dia mau beribadah kepada Allah, tapi dia tidak punya ilmu, sedih. Anak pula ilmu Quran hanya dibaca, tapi hatinya mau berdoa, hatinya mau salat, hatinya mau haji, hatinya mau umrah. Ilmu yang nak kita buku pakai jauh, nak depan jauh. Ini yang kedua, ilmu penting ilmu. Dan banyak sekali kelebihan-kelebihan ilmu karena ilmu itu adalah dia mendapatkan nikmat dan kemenangan atau mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan fi nafsih pada dirinya, bukan pada amrun khalid. Ilmu badroni tenang, badroni bahagia. Menyampaikan badroni bahagia, padahal dah pulau dah pakai baru, nah bahagia dan nikmat ilmu pada dirinya. Kemudian yang ketiga, husnul khuluq, celah akhlak. Rasulullah diutuskan adalah untuk membawa akhlak. Nabi hanya wajib terbayang dari Allah, hanya wajib puasa, hanya zakir dan tabuh akhlak ini. Akhlak yang berdampak kepada Allah, akhlak kepada semuanya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, perbuatkan sesuatu yang memasukkan anak-anakku dalam surga." Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, apa yang membuat aku dimasukkan oleh Allah pada surga? Apa yang harus aku berbuat?" Katanya Rasulullah,
bagus akhlaknya daripada semua manusia yang diciptakan oleh Allah, termasuk indatu kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Paling jauh akhlaknya. Makanya orang dalam hadis ini taqwa Allah wa khulqul hasan. Itulah pembukunya adalah yang mutlak agama. Tidak boleh dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang. Takwa dengan kebagusan akhlak itu tidak boleh dipisahkan. Ada merujuk takwa hanya kepada Allah, haji, puasa, zakat, bermacam-macam ibadah, berzikir di masjid. Luar biasa ibadahnya, tapi apa yang guru bari Nona ni hanaga ngurung mau hanaga ketangga hanaga ngurung kampung hanaga tu ngani hanaga akhlaknya yang cukup buruk. Apakah dia bisa meraih kebahagiaan dunia? Tidak. Apakah dia bisa meraih kebahagiaan akhirat? Tidak. Semua amalannya itu hancur. Ada pindah dua haji. Atau ada orang dia akhlaknya cukup bagus. Udahlah kampung ya. Kegawat dan kekerja dan kemana yang ngurung baik sosial luar biasa. Nyodaun kawin 70 mana dan bekerja dia bantu. Dia bermurah. Sedekahnya luar biasa. Kemana yang semayang dan jayanya. Semayang kehadaiannya. Puasa yang ada merupakan Ramadan. Dan terkena dan kerana. Dan saya dapatkan orang seperti itu. Sedekahnya luar biasa, tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Akhirnya semua hartanya hancur dan akhirnya dia meninggal dunia dengan kondisi terjerat dengan berbagai macam utang piutang, masya Allah. Artinya dia akhlaknya bagus, dia pemurah, dia baik, tapi salahnya tak ada. Ini juga akan dapat hasanah. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah standar akhlak. Apa itu akhlak ya Rasulullah? Ma khuluqul hasan. Mana akhlak yang bagus ya Rasulullah? Rasulullah menjawab 3 perkara yang cukup simpel. Ausil ma qata'aka. Sambung olehmu akan silaturahmi orang-orang yang telah memutuskan silaturahmi dengan kamu. Menjauh lain dari putus silaturahmi sambung. Gara-gara jelang bukan kau ulungnya mati ke punya mati kah nak punya mati ke punya. Ya Allahnya betul-betul kah. Walaupun tak pemaham ya, ya bukan. Orang yang baik, orang yang berakhlak adalah dia datang kepadanya. Cuma caranya yang kita lihat, baik dengan menginginkan aja, yang kena marah, preleh. Kapan dia sedang, kapan dia tidak marah lagi? Waktu itu kita datang, kita maaf, kita minta maaf kepadanya. Anak kita jauhi lagi maaf, kita pergi pada jalan lagi maaf. Aduh jawab ada pakai anak Allah itulah orang yang paling mulia. Yang pakai dan rok aduh jawab ada. Yang pakai dan rok bayar jawab anak kepada Allah. Itulah orang yang sangat tinggi martabatnya di sisi Allah, orang yang meminta maaf. Allah cinta kepada pemaaf, tapi Allah lebih cinta kepada orang yang mau meminta maaf. Ausil ma qata'aka. Yang kedua Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, wa'ti manaka. Berikan olehmu akan orang yang mencegahkan kamu.
Ada seseorang dia sangat dibenci oleh seseorang. Ya dalam bahasa Aceh punya lebih daripada itu banyak kayu Aceh. Yang untuk dia tidak diberikan. Bahkan dia sembunyikan sesuatu yang kadang-kadang haknya. Kenapa? Karena kebencian yang datang dari hatinya. Waqiman manaka. Berikan kepada orang yang tidak mau memberi kepada jangan. Ya jauh dia. Ini ada jauh dia orang bukan anak jauh. Buku yang nak haji jauh bentuk. Jangan kita hambat, jangan kita tidak berikan, jangan kita dendam. Ya gara-gara anak bantu dan yang pak pilih ke si. Dendam habis sampai buku yang nak bantuan sosial tidak diberikan kepadanya, nyampe karena warnanya. Ini warnanya. Ini jahat. Padahal ketika kita jadi besi, ketika kita jadi wali kota, ketika kita jadi gubernur, semua itu rakyat kita. Kompetisi itu sesuatu yang keharusan memang harus berbeda. Bagaimana kita jadikan perbedaan itu menjadi rahmat? Dan itu penting. Hanya taman dulu. Menyatakan itu hal lagu baca hitam, hal lagu baca putih, hal lagu motor merah, hal lagu motor kuning. Karena manasa beragam kedanya maka lain kalah. Madu motor lagu, madu meja lagu, semua model lagu. Kemudian yang ketiga Rasulullah sabda wa'fu man zalamaka. Maafkan olehmu akan orang yang telah menzalimi akan engkau. Dan ini yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang Yahudi, jirannya selalu dia kencing kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu bukan hanya ngomong, tapi dia mengimplementasikan dakwah bil hal. Doi kepada Rasulullah itu dah dengar sampai. Ketika satu hari tidak ada lagi orang yang kencing di atasnya, kemudian dia bertanya kepada orang yang ada di situ, kemana si Adno ini? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, mereka dia itu sakit dalam badan sakit. Maka Rasulullah dia dosa saka kudi masuklah kepadanya. Dia beli kurma dan gandum. Dia datang ke rumahnya. Kemudian dia berikan bawahannya dan dia mohon maaf kepada dia. Bukan dia mohon maaf pada Rasulullah, tapi Rasulullah mohon maaf padanya. Dan disitulah dia melihat dan tersentuh hatinya bahwa Muhammad ini adalah orang yang paling bagus akhlaknya, sehingga ia masuk Islam. Nyoleh macamnya, tapi ini sesuatu yang sangat terang. Kalau yang tiga ini kita lolos, sebenarnya kenapa hanya tiga? Sebenarnya bukan tiga, tapi yang tiga ini adalah merupakan hal yang paling inti dan cukup berat. Udah lain anak ibu nanya hantar menjauh dan jauh kecil. Udah lain beralih kedanya tak pemaaf berat. Banyak. Udah lain jika satu rami kedanya udah sambung berat. Maka kalau tiga perkara ini kita lolos dan bisa kita implementasikan, maka kita sudah digolong kepada orang yang akhlaknya bagus. Maka inilah tiga perkara inilah yang kita akan bisa meraih dunia dan akhirat dalam tidak terlepas dengan tiga ini. Satu saja tidak ada, jangan kita mimpi akan bisa meraih dunia dan akhirat bahagia. Mungkin inilah yang dapat disampaikan.